Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Ya, setelah sekitar 2 pekanan lebih ya tertunda, kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam bab haji, dan ini adalah pembahasan haji episode yang keempat, yaitu pembahasan tentang wajib haji. Taib, salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Wajibatul haji, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya'. Kata Imam Abu Suja', beliau mengatakan wajib haji selain rukun. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan pertama, pertemuan membahas rukun ya, bahwasannya dalam haji itu mazhab Syafi'i membedakan antara rukun dengan wajib, dan ini hanya ada pada bab haji saja. Di pembahasan yang lain wajib dengan rukun itu sama, tapi dalam bab haji wajib itu makna sendiri, rukun juga makna sendiri. Yang mana kita tahu yang namanya rukun itu jika ditinggalkan ya, tidak terpenuhi salah satunya, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa ditutup dengan dam. Tapi kalau wajib itu wajib dikerjakan, dan jika ditinggalkan salah satunya maka hajinya tetap sah, tapi dengan syarat membayar dam. Bisa ditutup dengan dam ya, atau denda. Maka di sini wajib haji dijelaskan ghairul arkan, yang selain rukun. Ya, selain rukun. Kalau rukun sudah kita sampaikan, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada 3. Ya, di matan disebutkan cuma ada 3. Aslinya itu ada 6. Sebagaimana nanti disebutkan musannif di sini pensyarah, dan dalam syarah Fathul Qarib Dr. Labib juga menyebutkan ada 6. Pertama ihram dari miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina di malam-malam tasyrik, kemudian tawaf wada, dan yang keenam menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Kita baca matan yang di atas. Wajib haji selain rukun ada 3 kata musannif. Pertama ihram dari miqat, kemudian waramyul jimar ats-tsalath, melempar jumrah yang 3, dan yang ketiga al-halqu, mencukur. Dan telah kita sebutkan bahwasannya al-halqu ini dia yang lebih rajih, yang mu'tamad dalam madhab adalah termasuk rukun. Ya, termasuk rukun dan bukan wajib haji. Ya kan, kalau rukun itu kemarin ada ihram, kemudian ada wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i, dan ada al-halqu awit taksir. Yang mu'tamad al-halqu awit taksir itu termasuk rukun dan bukan wajib haji. Taib, al-wajibul awal. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, wajib haji yang pertama al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat, dan dia maksudnya niatud dukhul fin nusuk, niat masuk untuk ibadah haji atau umrah. Ya. Yang wajib, yang rukun itu ihram. Kalau ihram itu rukun. Sedangkan ihram dari miqat, nah, itu wajib haji. Jadi beda ya. Ihram sendiri itu adalah rukun, tapi ihram dari miqat itu wajib. Ya. Kemudian dijelaskan anwa'ul miqat. Miqat itu ada 2. Pertama miqat zamani, dan nanti ada miqat makani. Miqat zamani, apa itu miqat zamani?
wa huwa al-waqtu alladhi yasihhu fihi al-ihram bihajjin aw umrah, yaitu waktu-waktu yang mana ibadah haji atau umrah itu sah dilakukan. Ya. Yang mana berarti kalau di luar waktu-waktu tersebut ibadah hajinya tidak sah, ya, atau ibadah umrohnya tidak sah. Itu dia dimaksud miqat makani. Fa waqtul haji fi asyuril hajj Syawal, Dzulqa'dah wa Dzulqa'dah wa Ashri Dzulhijjah. Ya, kita kenal waktu haji itu adalah bulan-bulan haji. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang berniat ihram, melakukan ihram pada hari terakhir Ramadan sebelum terbenamnya matahari, maka hajinya tidak sah tapi terhitung umrah. Karena belum masuk waktu Syawal. Ya. Jadi maksudnya waktu Asyuril Haji ini, waktu haji adalah waktu berniat untuk ihram haji. Waktu berniat untuk ihram haji dan bukan waktu melaksanakan perbuatan atau amalan-amalan haji. Kalau amalan-amalan haji itu dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 6 hari. Tapi mulai niat berihramnya itu sudah boleh dilakukan pada bulan Syawal. Ya, jadi kalau ada orang mengerjakan haji di selain 3 bulan ini, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu tidak sah karena melakukan ibadah di luar waktu. Ya, makanya waktu kejadian beberapa tahun lalu yang bangunan di Ka'bah itu, di Makkah itu jatuh menimpa jamaah dan menewaskan banyak jamaah. Kemudian ada salah seorang tokoh di Indonesia itu mengatakan bagaimana kalau haji itu bisa dilakukan setiap tahun, sepanjang tahun sebagaimana umrah, supaya meminimalisir terjadinya penumpukan manusia. Ya tidak bisa. Ya. Kalau mengerjakan haji di bulan Rajab, di bulan Muharram, ya tidak bisa. Karena ketentuannya, kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, haji itu waktu-waktunya tertentu. Ya 3 bulan itu saja. Ya. Taib. Wa waqtul umrah kullu ayyamis sanah illa waqtain. Sedangkan umrah ini baru. Umrah ini waktunya lebih lapang sepanjang tahun kecuali pada 2 waktu, kata pensyarah. Al-awwal ba'da tahallul hatta nafar min Mina. Setelah tahallul sampai dia melakukan nafar atau meninggalkan Mina. Jadi nafar Mina itu ada 2. Pertama nafar awal, nanti ada disebutkan nafar awal. Ya, setelah nafar awal itu dia tinggal di Mina cuma 2 malam. Ya. Kalau nafar tsani itu tinggal di Mina 3 malam, sempurna tinggal di Mina 3 malam, 11, 12, 13. Malam 11, malam 12, malam 13. Tapi kalau nafar awal itu hanya malam 11 dan 12 saja. Nah, kalau sudah selesai nafar awal baru dia boleh umrah. Tapi kalau setelah tahallul, ya, dan belum selesai nafar awalnya, tidak boleh dia melakukan umrah. Kenapa? Li'annahu baqiya alaihi amalun min a'malil haji. Karena saat itu dia sedang ihram haji. Ya, karena dia saat itu sedang ihram haji, masih ada amalan-amalan haji yang belum dia kerjakan. Karena minimal mabit di Mina minimal itu 2 malam. Namanya nafar awal. Kalau sempurna itu nafar tsani 3 malam. Ya. Jadi saat dia selesai tahallul di hari setelah di hari ke-10, ya kan, di hari ke-10 di hari Id. Jadi kan di hari Id itu ada 5 amalan di hari Id. Ya. Pertama melempar jumroh Aqobah, lalu tawaf ifadah,
lalu melakukan sa'i, lalu melakukan halq, ya, halq dan menyembelih. Nah, setelah itu baru menuju Mina. Nah, kalau dia telah melakukan halqu di tanggal 10 hari Id itu, lalu dia menuju Mina, ya, sebelum selesai nafar awal jangan dia melakukan umrah. Karena statusnya dia sedang berihram haji. Masih ada amalan haji yang belum dia kerjakan. Yang kedua, waktu kedua, idza kana muhriman bil haji fala yajuzu lahu an yuhrimal bil umrah. Nah, ini kalau dia sedang statusnya ihram haji, maka tidak boleh dimasukkan sekalian ihram umrah, nggak boleh dia sekalian ihram umrah. Fala yadkhulul umratu 'alal hajj, ya, tidak boleh umrah itu dimasukkan, digabungkan dengan haji. Begitu pula kalau sedang umrah, nggak boleh umrah lagi, nggak boleh ihram umrah, kemudian ihram umrah lagi 2 kali. Belum selesai umrah yang pertama, ihram lagi umrah, nggak bisa. Karena wa kaunuhu muhriman bil umrah li'anna al umrata la tadkhulu 'ala al umrah. Ya. Jadi nggak bisa masih ihram umrah belum selesai, ihram lagi umrah. Jadi nggak bisa melakukan umrah saat sedang ihram haji atau umrah saat sedang ihram umrah. Kemudian yang kedua, al-miqatul makani. Ya, al-miqat al-makani. Wa huwa al-makanu alladhi la yasihhu ba'dahu al-ihram bil haji aw al-umrah. Ya, miqat makani itu adalah al-makan, tempat yang mana tidak sah ihram jika melewati tempat tersebut dengan ihram haji atau ihram umrah. Jadi ini dia ihramnya itu rukun dan dia harus dilakukan di tempat tertentu. Ini masuk wajib haji. Karena tidak sah ihram dilakukan ketika sudah melewatinya. La yasihu ba'dahu. Ya, la yasihu al-makan ba'dahu al-makan al-ihram bil haji awil umrah. Wa yajibu an yahruma asy-syakhsu qabla mujawazatil miqat. Dan wajib, ya kan? Wajib melakukan ihram seseorang yang ingin ihram haji atau umrah, dia ihram di tempat itu dan sebelum melewati miqat. Jangan sampai melewati miqat baru ihram. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna lahunna wa liman ata alaihin min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja aw al-umrah. Ya, rawahul Baihaqi. Nah, waktu tempatnya itu apa saja? Jadi miqat makani itu sudah dijelaskan sama Nabi, tempatnya tertentu. Miqat ahlu Makkah fil umrah. Nah, kalau orang Makkah mau umrah, ya, ada 3 tempat. Jadi kalau orang Makkah, ahli Makkah mau umrah, dia harus keluar dulu. Ya, keluar dulu ke tanah Hil. Ya, ke tanah Hil, kan ada namanya tanah haram, lebih luas daripada Masjidil Haram. Nah, nanti kalau dia mau ihram umrah, dia harus keluar ke mana saja, yang penting dia tempatnya Hil, bukan tanah haram. Jadi meskipun cuman 1 tapak, dia 1 tapak keluar Hil, niat ihram umrah, masuk lagi ke tanah haram selangkah kemudian, maka itu sah. Jadi intinya dimanapun, selama statusnya tanah itu tanah al-hil, ya, bukan tanah haram, maka sah umrahnya, sah ihramnya. Tapi kalau mau ditanya mana tempat-tempat ihram umrah yang afdal, maka urutannya ada 3. Pertama Ji'ranah, kemudian ada Tan'im, dan yang ketiga ada Hudaybiyah. Ammal hajju fayahrumu ahlu Makkah fayuhrimu ahlu Makkah minal baiti awil masjid. Nah, beda dengan haji. Kalau haji ahlu Makkah, orang-orang Makkah, enggak masa baik orang asli Makkah yang tinggal di Makkah atau orang luar yang sedang berada di Makkah.
orang non Saudi yang sedang berada di kota Mekah, dia mau haji, maka dia cukup berangkat dari tempatnya berada, dari rumahnya, dari masjidnya, atau dari hotel misalnya. Tidak perlu dia keluar ke tanah halal, Wa ahlu Jaddah dunal miqat yuhrimuna min Jaddah. Sedangkan ahlu Jaddah yang di bawah mawaqit itu berihram dari Jeddah, haji atau umrah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau orang Yaman, ahlu Yaman dan sekitarnya itu ihramnya tempatnya dari Yalamlam. Orang Irak seperti Irak, Iran, Khurasan, Isfahan dan seterusnya itu dari Dzatu Irqin. Ya, kemudian dari Juhfah. Kalau orang Syam, Mesir dan Maghrib berarti kan Afrika Utara sana. Orang Syam, orang Mesir, orang Maroko, orang Libya, Tunisia kan berarti daerah Afrika Utara. Nah, itu ihramnya dari Juhfah. Orang Madinah itu Dzulhulaifah atau Abar Ali atau Bir Ali, ya. Terus yang dari Indonesia di mana? Ya, bisa ngikutin. Kalau dia datang dari arah Yaman, maka dari Yalamlam. Datang dari arah Irak, dari Dzatu Irqin. Datang dari arah Mesir, ya Juhfah. Atau datang dari arah Madinah. Biasanya kan orang Indonesia ketika umrah itu, ya, umrah atau haji, dia sebelum umrah mampir dulu ke Madinah, menghabiskan waktu dulu di Madinah, mengunjungi makam Nabi SAW, ya, dan ya, traveling lah istilahnya, ya, menghabiskan waktu di Madinah. Baru dia berangkat haji. Nah, kalau dia datang dari arah Madinah, ya dari Dzulhulaifah, ya, bagaimana dulu kami di tahun 2018 itu umrah, orang Indonesia datang ke Madinah dulu, turun di Madinah. Ya, di Madinah selama 3-4 hari, setelah itu baru berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Nah, dimulai dari Bir Ali, ya, atau Dzulhulaifah. Ahrama minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihram dari Bir Ali itu. Masalah, idza jawaza al-hajju aw al-mu'tamiru al-miqat al-makani fa imma an ya'uda ila al-miqat. Yang pertama, aw yalzamuhu dam dhabhu syatin wa kadzalika liman nasiya al-miqat. Nah, ini kan tadi dikatakan namanya miqat makani, al-makanu alladzi la yasihu ba'dahu al-ihram. Yaitu tempat yang ihram itu tidak sah dilakukan kecuali di sana. Jadi jangan melewati, gitu. Wajibu an yuhrima syakhsu, an yuhrim. Orang itu harus berihram sebelum melewati miqat. Nah, kalau dia melewati bagaimana? Idza jawazal hajju awil mu'tamir al miqat al makani, kalau dia melewati setelah lewat dari miqat yang ditentukan untuknya baru dia ihram, maka pilihannya ada dua. Kembali ke miqat yang mana miqat buat dia, atau dia teruskan ihramnya sudah melewati miqat tapi wajib bayar dam. Hajinya tetap dihitung sah, ya, tapi harus bayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Begitu juga kalau lupa, ya, jadi baik sengaja dia melewati atau lupa, kewajibannya 2. Balik lagi ke miqat, ulang ihramnya di miqat, atau bayar dam, 1 ekor, menyembelih 1 ekor kambing. Faidah, summiyatil juhfah bidzalikal ism li'anna suyula ajhafatha ay akhrabat buyutaha wa lam tabqa minha syai'an. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan hukum fikih, ya, ini hanya kenapa kok dinamakan juhfah. Karena bangunan-bangunan di situ, ya, walau alam itu dihancurkan oleh aliran air, sehingga akhrabat, ajhafatha itu akhrabat buyutaha,
aliran air itu menghancurkan rumah-rumah yang ada di sana dan tidak tersisa apapun di sana. Ya, taib. Makanya kalau nggak salah di syarah Fathul Qaribnya Dr. Labib itu, orang-orang yang harusnya dari Juhfah, ya, karena tempatnya udah ditutup atau bagaimana, walau alam, itu mereka nanti ihramnya dari Madinah, artinya dari Dzul Hulaifah, dari Bir Ali, ya, tidak masalah. Jadi mereka datang dari arah Madinah. Taib. Faedah. Idza jawaza al-miqat al-makani wa lam yakun muridan bi safarihi al-hajj aw al-umrah thumma arada al-umrata aw al-hajj fa innahu yuhrimu min makanihi alladhi arada fihi al-hajj aw al-umrata wa yusamma hadha al-miqat al-makani. Miqatul makani. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau tadi kan kita katakan di awal wajib ihram dari miqat. Kalau kelewat maka pilihannya dua. Ya, balik lagi ke miqat untuk ihram atau bayar dam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia awalnya enggak niat untuk haji? Tidak ada niatan untuk ihram haji atau umrah. Setelah dia melewati miqat, ya, misalnya nih ada orang Madinah mau ke Mekah, tapi mau ke Mekah tujuannya bukan buat haji atau umrah, tujuannya buat, ya, mengunjungi saudaranya mungkin yang ada di Mekah, ya, atau untuk keperluan tertentu lah, bukan untuk niat haji atau umrah. Ya, dia jalan, setelah melewati Bir Ali, ya, misalnya 20 menit setelah melewati Bir Ali, baru dia kepikiran, kenapa saya nggak haji sekalian ya? Nah, gitu. Jadi awalnya ketika berangkat dia nggak ada niat untuk haji, naik mobil kan, terus melewati Bir Ali, terus setelah melewati Bir Ali itu baru dia kepikiran, saya haji aja sekalian mumpung di Mekah, atau umroh aja sekalian mumpung di Mekah, nah gitu. Maka gimana ihramnya? Ya, ihramnya dikatakan di sini, fa innahu yuhrim min makanihi. Di tempat dia baru mulai ingin melakukan ihram haji atau umrah, ya, yuhrim min makanihi alladzi arada fihi al-hajj, langsung dia ihram dari situ. Nah, ini disebut miqat, yusammal miqat al-makani, miqat al-ma'nawi, disebut miqat ma'nawi. Jadi ini kasusnya berbeda dengan orang yang sejak awal mau ihram, maka harusnya dia miqat ihram di miqat, nggak boleh melewati. Tapi kalau ada orang yang sejak awal dia tidak ada niatan untuk ihram haji atau umrah, ternyata setelah melewati miqat baru dia punya keinginan untuk melakukan haji atau umrah, maka di saat dia mulai ingin itulah di situ dia berihram. Nah, itu istilahnya disebut miqat ma'nawi. Wallahu a'lam. Permasalahan cabang, anwa'ul ihram. Nah, dalam ihram haji atau umrah, ihram haji, ya, dalam berihram itu ada 3 cara yang telah masyhur, ya. Pertama ada ifrad, wa huwa taqdimul haji awil umrah. Taqdimul haji 'alal umrah, afwan. Mendahulukan haji daripada umrah. Jadi ihram haji dulu baru umrah. Itu bagaimana maksudnya? Bi an yuhrima bil haji fi asyuril hajj. Dia berniat ihram untuk haji di bulan-bulan haji. Thumma ba'dal faragh min arkanihi wa wajibatihi ya'ti bil umrah fi 'ammihi wa yuhrimu biha minal hil. Dia niat untuk haji dulu, ihram haji di bulan-bulan haji tentunya. Kemudian setelah selesai seluruhnya, ya, setelah selesai seluruh kegiatan hajinya, rukun dan wajibnya, baru beliau niat untuk ihram umrah dengan keluar dulu ke tanah halal al-hil. Setelah itu niat dari situ untuk melakukan umrah. Ya. Jadi tahunnya sama, di tahun itu juga, bukan tahun depan tapi di tahun itu juga. Habis dia haji, selesai perbuatan hajinya. Nah, misalnya tanggal 13 rampung semuanya. Ya, kemudian dia melakukan tawaf
selesai dia melakukan bermalam di mabit di Mina, lalu melempar jumrah selesai. Nah, tanggal 15-nya misalnya, tanggal 15-nya atau tanggal 14 Zulhijjahnya dia berniat untuk ihram umrah. Nah, dia keluar dulu ke tanah halal dan berniat untuk melakukan ihram umrah. Itu gambarannya ya, gambarannya. Kemudian kata pensyarah, wa huwa afdalul anwa' inda Syafi'i wa laysa 'alaihi dam. Ini adalah bentuk ihram terbaik. Ya, bentuk ihram terbaik menurut Imam Syafi'i dan tidak ada baginya dam. Tidak ada baginya denda. Jadi haji dulu. Ya, karena kan haji yang wajib ya. Haji yang wajib, umrah itu ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Kalau haji itu sepakat ulama, wajib, fardu tentu bagi yang mampu. Nah, jadi dia haji dulu, rampungkan haji, selesai haji, hilang sudah kewajibannya untuk haji lagi, menggugurkan kewajiban hajinya. Setelah selesai haji baru dia melaksanakan umrah. Dan ini cara yang terbaik. Walahu an ya'tiya bil umrah ba'dal haji wala syai'a alaihi. Dan setelah itu baru dia bisa berihram umrah, melakukan umrah setelah haji dan tidak ada denda baginya. La syai'a alaihi, tidak ada sesuatu pun kewajiban atasnya. Jenis ihram yang kedua itu tamattu, kebalikan dari ifrad. Kalau ifrad itu haji dulu baru umrah, nah kalau tamattu umrah dulu baru haji. Ya. Bagaimana maksudnya? Ya bi an yuhrima bil umrah fi asyuril haji min miqati baladih. Dia ketika masuk bulan-bulan haji yang 3 itu, dia langsung berniat untuk ihram umrah. An yuhrima bil umrah fi asyuril haji min miqati baladih. Dia niat untuk ihram umrah. Ya, niat untuk ihram umrah di waktu-waktu bulan-bulan haji dari miqat tempat negerinya. Wa ya'ti biha, dan dia ihram untuk umrah, ya, melakukan umrah. Tsumma yahujju min 'amihi fi Makkah wa yusamma mutamatti'an li'annahu yatamatta' bi mahdhuratil ihram bainal umrah wal hajj. Kan perbuatan haji itu dimulai tanggal 8. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Nah, dia ihram misalnya tanggal 1 Zulhijjah misal. Nah, karena waktu haji masih lama, perbuatan haji itu masih lama untuk dilakukan, masih ada sekitar 7 hari lagi kan, maka dia ihram untuk umrah dulu. Dan umrah itu waktunya nggak lama. Ya, umrah itu di sana cuman ada ihram, kemudian ada tawaf, lalu ada sa'i, kemudian motong al-halqu wa taksir. Ya. Nggak ada di situ mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, nggak ada di situ wukuf, kan? Umrah itu kalau saya tidak salah ya 2-3 jam rampung. Ya, kalau lancar saja, nggak rame banget orang, 2-3 jam rampung. Bahkan mungkin seseorang bisa saja melakukan umrah dalam 1 hari berkali-kali, 2 atau sampai 3 kali bisa. Ya, jadi dia umrah dulu, selesai umrah di bulan-bulan haji, kemudian dia tahallul. Nah, setelah itu dia tamattu, menikmati, boleh melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram. Sampai tiba datang bulan haji, baru dia ihram haji. Nah, itu. Kenapa namanya tamattu'? Ya, kenapa namanya tamattu'? Li'annahu yatamatta' bi mahdhuratil ihram. Dia bisa menikmati larangan-larangan saat ihram di antara 2 nusuk, yaitu umrah dan haji. Nah, di sini jelaskan bi an yanwiya minal miqatil makani al umrah faqat. Ya, dari miqat makani dia niatnya umrah saja. Thumma yatahallal minal ihram, setelah selesai dari ihram, wa indama ya'ti mau'idul haji ya, yanwil hajj wa yuhrimu bihi. Setelah selesai umrah, kemudian dia tamattu, menikmati larangan-larangan ihram. Kemudian ketika tiba waktu pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 Zulhijjah,
baru dia berniat untuk ihram haji. Wa alaihi hadiyun, ya, dan dia ada denda di situ, ya, yaitu 1 ekor menyembelih 1 ekor kambing atau 1/7 dari onta atau sapi. Naam. Jenis ihram yang ketiga qiran. An yuhrima bil haji wal umrah ma'an. Melakukan ihram haji dan umrah secara bersamaan. Labbaik Allahumma bihajjin wa umrah. Jadi berbarengan, enggak ada yang didahuluin, berbarengan. Faya'malul 'amalal wahid illa annahu yakfihi an a'malil haji wal umrah. Ya, dia melakukan amalan satu saja dan itu sudah mencukupi amalan tadi untuk haji dan juga umrah. Ya, karena kan umrah itu sama haji mirip, cuman umrah lebih sedikit amalannya. Nah, kalau dia niat berbarengan, niat haji dan umrah, dan dia melaksanakan amalan-amalan haji, wa yaqtasir ala af'alil haji faqat. Nah, mencukupkan dengan perbuatan haji saja, tapi sudah mendapatkan 2 ihram sekaligus. Dua ihram sekaligus. Jadi tadi dijelaskan kalau umrah boleh setiap saat, tapi tidak boleh dalam 2 keadaan. Yang pertama, kalau dia sedang haji, dia awalnya ihram haji, ya, kemudian nggak boleh sampai selesai ihram haji tadi baru dia ihram umrah. Nggak boleh memasukkan tidak boleh memasukkan umrah ke dalam ihram haji, ya, nggak boleh memasukkan ihram umrah ke dalam ihram haji. Nah, kalau ihram umrah boleh dimasukkan ke dalam haji. Ya, kalau umrah lalu memasukkan haji boleh, tapi kalau haji kemudian memasukkan umrah itu yang tidak boleh. Nah, jadi ini dia qiran. Ya, dia berniat untuk haji dan umrah secara bersamaan. Labbaik Allahumma bihajjin wa umrah. Ya, wa yaqtasir ala af'alil haji faqat, dan dia hanya mengamalkan amalan haji saja. Dan itu sudah mencukupi. Ya. Yakfil qiran tawafun wa sa'i wa halqun wahid anil haji wal umrah. Itu amal hajinya tadi sudah mencukupi untuk mewakili amalan umrah juga sekalian. Itu ya maksudnya. Jadi faya'mal amalul wahid illa annahu yakfihi anil a'mal haji wal umrah wa alaihi dam. Ya. Dan dia terkena dam, ada dendanya. Sehingga dari sini yang tidak ada dam sama sekali itu ya ketika haji ifrad. Ya, haji dulu baru umrah. Ya. Dan ada tambahan, ya, saya ambil dari kitab Dr. Majid Al-Hamawi, Zubdatul Fiqh Syafi'i. Itu beliau mengatakan al-ifrad ansabu lil faqir li'annahu la yalzamuhu bidzalika dam. Nah, beliau menjelaskan di sini memang yang paling afdal itu adalah ifrad menurut Imam Syafi'i. Lalu beliau menjelaskan mana aja yang cocok berdasarkan keadaan orang. Ifrad itu lebih cocok dilakukan oleh orang yang fakir. Ya, orang yang fakir bagusnya pakai cara ihram ifrad. Haji dulu baru umrah. Kenapa? Karena di sana dia tidak perlu membayar denda. Wa tamattu' ansabu liman dakhala Makkah qabla yaumi Arafah bi zamanin tawil fala yabqa muhriman. Sedangkan tamattu itu lebih cocok diambil oleh orang yang sudah datang di kota Mekah, sudah masuk kota Mekah, dan waktu haji masih lama. Dia tiba di Mekah bulan Syawal, akhir Syawal misalnya. Ya, dia tiba di Mekah akhir Syawal. Sedangkan haji, amalan-amalan haji mulai tanggal 8 Zulhijjah, kan waktunya masih lapang. Nah, lebih baik dia manfaatkan untuk melakukan haji dengan cara tamattu. Ihram dulu, ya, setelah itu ada jeda waktu lumayan lama sampai tibanya hari Arafah.
ya, sampai tiba tanggal 8, kan tanggal 8 itu nanti mabit di Mina pertama, dan itu hukumnya wajib. Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jadi sampai dia mabit di Mina tanggal 8 atau sampai tiba hari Arafah, dia punya waktu lama, panjang daripada dia sejak akhir Syawal dia berihram haji. Maka sejak saat itu hal-hal larangan dalam ihram tidak boleh dilakukan sampai tibanya hari Arafah. Nah itu. Wa tamattu' ya, ansab, lebih cocok dilakukan bagi orang yang sudah masuk kota Mekah jauh-jauh hari sebelum tiba hari Arafah tanggal 9. Ya, dengan waktu yang lama. Kenapa? Supaya dia tidak dalam keadaan ihram terlalu lama. Jadi silakan tamattu dulu, ya, umrah dulu. Selesai umrah, nah dia tamattu, tiba hari Arafah dia ihram lagi untuk haji. Ini khususnya jamaah dari Indonesia biasanya, ya. Jamaah dari Indonesia itu kan datang ke kota Mekah lumayan lama, jarak waktu antara mereka tiba di kota Mekah dengan waktu pelaksanaan ibadah haji. Wallahu a'lam. Wal qiran ansabu lid-dha'if liikhtisari tawafin wa sa'i. Nah, sedangkan qiran itu cocok untuk dilakukan oleh orang-orang yang fisiknya lemah, karena dia bisa langsung melakukan 2 nusuk haji atau umrah dalam satu amalan, yaitu amalan haji saja, tapi niatnya 2, haji dan umrah. Ya, ini untuk fisiknya lemah, daripada dia nanti melakukan itu 2 kali, haji dulu, selesai haji keluar ke tanah halal, niat ihram umrah, kemudian ulang lagi ya, amalan yang tadi. Ya mungkin fisiknya tidak kuat. Nah, bagi yang fisiknya lemah, dia bisa memanfaatkan tata cara haji qiran dengan melakukan satu ibadah, mencukupkan diri dengan ibadah haji saja yang rukun tadi, yang 5 dan wajib-wajibnya, maka dia selama tadi niatnya labbaik Allahumma bihajjin au umrah wa umrah, maka telah mencukupi baginya. Jadi Masya Allah, beliau menyebutkan yang paling afdal tentu ifrad, tapi beliau menyebutkan lagi apa saja tata cara haji yang cocok bagi masing-masing orang sesuai keadaannya masing-masing. Ya, itu dalam kitab Zubdatul Fiqh Syafi'i karya Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke wajib haji yang kedua, ramyul jimar ats-tsalath, melempar jumrah yang 3. Ya, melempar jumrah yang 3 ay ramyul hasayat fi amakin muhaddadah, melempar kerikil dari tempat-tempat tertentu. Nah, 3 jumrah itu apa saja? Ya, ramyul jimar. Ramyu jumratil aqabah, melempar jumrah aqabah. Waktunya kapan? Min muntasaf lailatin nahri ila ghurubisy syamsi akhir ayyamit tasyrik. Ya. Yaitu ketika sudah mulai masuk waktunya di setengah malam yang kedua pada malam Id. Pada malam Id 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Jadi waktunya cukup panjang sejak malam Id, yaitu malam kedua, setengah malam yang kedua malam Id, sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik, yaitu hari ke-13. Syarat melempar jumrah aqabah. Kaunuhu sab'a hasayat, harus dengan 7 kerikil, 7 batu. Tarmi wahidah ba'dal ukhra, jadi dilempar satu. Fa idza rama as-sab'ata jumlatan wahidah husibat ramyatun wahidah wa yalzamuhu baqiyar ramy. Jadi kalau dia punya 7 kerikil, kemudian 7-7-nya dilempar sekaligus, itu terhitung 1. Karena yang diwajibkan itu adalah 7 kali lemparan, bukan 7 batu, 7 lemparan. Jadi kalau dia ada 7 batu, dia lemparkan sekaligus, itu terhitung 1 lemparan. Ya. Tapi dia punya 1 batu, 1 kerikil, dia lempar 1, kemudian dia ambil lagi batu tadi, lempar lagi, ambil lagi batu tadi, lempar lagi, 7 kali sah. Kadang yang diminta 7 kali lemparan. Ya, kan capek kalau bolak-balik ngambil kan. Mending kayak tadi, 7 batu dia lemparkan 1 per 1, 1, 2, 3 sampai 7
Jadi bukan 7 batu dilempar sekaligus, itu terhitung satu. Belum selesai berarti. Oke. Yang kedua, an yakuna bihajarin fala yasihu bizujajin aw hadid. Nah, yang dilempar itu ya batu, kerikil. Enggak boleh yang lain, enggak boleh melempar kaca, melempar kacang, atau melempar besi atau yang lain. Harus batu atau plastik, enggak bisa. Harus dengan batu. Kalau enggak dengan batu enggak sah. Ketiga, an yusamma ramyan. Ya, an yusamma ramyan. Ya, dia disebut melempar. Enggak boleh meletakkan gitu aja. Harus melempar. Ya, harus dinamakan disebut melempar. Dan dilakukan dengan tangan. Ya, dilakukan dengan tangan. Bukan dia kayak orang main bola ya, batunya dijatuhin, ditendang pakai kaki. Tung gitu. Itu enggak sah. Atau batunya dilempar ke atas sundul. Nah, itu enggak bisa. Ya, harus melempar dengan tangan. Taib. Yang kelima, isabatul marma yaqinan. Ya, harus yakin mengenai sasaran. Ya, sasaran. An yaqa'a fil haud. Tepat ya mengenai sasaran, yaqinan. Ya, atau ya ke arah sasaran melemparnya, bukan ke arah yang lain. Kemudian yang keenam, an yaqsida bi ramyihi an-nusuk. Nah, dia niat melempar itu niatnya untuk melaksanakan manasik haji, melaksanakan ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Jangan ketika melemparan ketiga dia melihat ada laba-laba misalnya dilempar gitu. Nah, itu merubah niatnya, yang awalnya untuk niat ihram tapi melemparan yang ketiga niatnya untuk melempar laba-laba misalnya, atau melempar temennya ngiseng. Tidak bisa. Jadi 7 lemparan itu diniatkan untuk melaksanakan kewajiban haji. Yang ketujuh, an yakuna qabla ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyamit tasyrik. Dilakukan sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir tasyrik. Faedah, man ajaza an rami. Misalnya tangannya sakit atau tidak punya tangan, ya, binafsihi wajib alaihi an yuniba, ya, an yuniba man yarmi anhu. Wajib dia minta tolong orang untuk mewakilkan dia melempar. Wa yushtaratu an yarmiyan naibu an nafsihi awalan. Nah, orang yang diminta mewakili melempar tadi syaratnya dia harus sudah melempar jumroh dulu. Ya mungkin kayak orang tua melakukan haji dengan anaknya, orang tuanya udah tua, tidak kuat lagi untuk melempar, maka dia minta tolong sama anaknya, mewakilkan dia untuk melempar jumroh. Ya, mewakilkan dia untuk melemparkan jumroh dengan syarat anaknya tadi harus sudah melempar jumroh dulu. Wa yajuzu akhdhul ujrah 'ala rami. Dan orang yang mewakili orang lain untuk melakukan jumrah, lempar jumrah, boleh mengambil upah. Taib. Sunan ramil jamratul aqabah. Tadi kan syarat ya. Kalau syarat itu harus terpenuhi. Kan kata dalam usul fikih, ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatihi. Kalau ada syarat maka, kalau tidak ada syarat maka tidak ada hukum. Tapi kalau ada syarat maka tidak lazim, tidak mesti harus ada hukum. Kalau syarat itu harus terpenuhi, ya. Sedangkan sunah-sunahnya ini itu melempar sebelum melakukan halq wa tawaf wa nahar. Jadi melempar jumrah aqabah itu dilakukan sebelum melakukan al-halqu, kemudian sebelum melakukan tawaf dan melakukan nahar, menyembelih. Ya, itu kan yang dijelaskan bahwasanya ibadah haji itu pas hari ke-10, hari Id itu ada 5 ibadah. Pertama yaitu melempar jumrah aqabah. Setelah dari Muzdalifah pagi-pagi ke Masy'aril Haram dulu, kemudian melempar jumrah aqabah. Nah, sunahnya pagi-pagi itu amalan haji pertama yang dilakukan pada hari ke-10, hari Id, itu lempar jumrah dulu. Setelah lempar jumrah baru dia menuju Ka'bah untuk tawaf ifadah. Setelah itu baru sa'i, baru melakukan halqu. Setelah itu baru nahar, menyembelih.
Jadi disunahkan melempar jumrah itu sebelum 3 hal tadi. Al-halqu wat tawaf wan nahar. An yarmiya ba'da irtifa'i syamsi. Melempar jumrah tadi, jumrah Aqabah ya, jumrah Aqabah. Ini di hari ke-10. Ya, di hari ke-10. Sedangkan nanti jumrah yang lain itu di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Sebelum ba'da irtifa'i syamsi, setelah naiknya matahari setinggi tombak, wa qabla zawal, dan sebelum zawal. Ya, waktu duha lah. Ya, waktu duha. Yang ketiga an yarmiya awal wusulihi ila Mina. Dan melempar di hari pertama dia tiba di Mina. An yaj'ala Mina an yaminihi wa Makkah an yasarihi. Ya. Posisinya dia Mina di sebelah kanannya dan Makkah di sisi kirinya. Jadi melempar jumrah ini nanti di tanggal 10 juga, nanti di tanggal 11, 12, 13 juga. Ya. Kalau hari ke-10 itu jumrah Aqabah dulu. Nanti di hari ke-11, 12, 13 itu baru 3 jumrah. Termasuk di sana jumrah Aqabah juga. Karena disebutkan sunnah juga melempar jumrah Aqabah itu ketika hari pertama dia tiba di Mina. Yang kelima, at-takbir ma'a kulli hasah, melakukan takbir Allahu Akbar ketika setiap lemparan. Ar-ramyu bil yadil yumna, melempar dengan tangan kanan. An yakunal hasa biqadri habbatil ful, ya. Batunya itu ukurannya sebesar biji kacang, ya, kecil lah, kerikil berarti. Ya, jangan pula batu yang sebesar tangan, ya. Ini untuk melempar orang terkena rajam. Itu kalau dalam pembahasan had zina itu ya sebesar telapak tangan batunya. Tapi kalau melempar jumrah itu batunya kecil-kecil aja, sebesar seukuran biji kacang. Raf'ul yad hatta yara bayad ibti ar-rajul. Mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya, putih ketiaknya bagi laki-laki. Kaunul hasa tahiran, batunya harus suci. Thaniyan, ya. Tadi kan disebut wajib yang kedua adalah melempar jumroh yang 3. Melempar jumroh yang 3. Yang pertama jumroh Aqabah, dan yang kedua yaitu melempar jumroh ramyul jamarat ats-tsalatsah. Yang melempar jumroh yang 3 di waktu tasyrik, hari tasyrik. Waqtuhu min zawali kulli yaumin min ayyami tasyrik ila ghurubi syamsi akhir yaumin wa huwa ats-tsalitsu 'asyar min syahri dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Naam. Awqatur rami, melempar jumrah yang 3 itu waktunya kapan? Ada 3 pembagian. Pertama waktu fadilah, yaitu ba'da zawal. Jadi setelah zawal dia melempar jumrah. Yang kedua waktu ikhtiar. Ini waktu fadilah, ini waktu fadilah pertama, ya, kayak sholat kan, waktu fadilah ada, waktu ikhtiar juga ada dalam sholat itu. Ini yang paling utama ba'da zawal langsung. Kemudian waktu ikhtiar sampai terbenam. Waktu jawaz itu dari terbenam matahari ila ghurubi syams akhir ayyami tasyrik. Terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Syarat melempar jumrah. Ya, syarat melempar jumrah yang pertama antakuna ba'da ramyi jumrah Aqabah. Antakuna ba'da ramyi jumrah al-Aqabah. Syarat melempar jumrah yang 3 itu pertama antakuna ba'da ramyi jumratil Aqabah, setelah melakukan melempar jumrah Aqabah. Ya, setelah melempar jumrah Aqabah. Yang kedua, ramyu kulli wahidatin minal jamarat bi sab'i hasayat. Melempar
setiap jumrah yang 3 itu dengan 7 batu. Jadi satu hari setiap zawal di hari tasyrik itu melempar 3 jumrah, 3 jumrah. Dan satu jumrah dilempar 7 batu. Setiap jumrah lempar 7 batu, 7 batu, 7 batu. Maka totalnya ada 21 batu setiap harinya. Jadi kalau 3 hari berarti total batunya adalah 63 batu. Plus jumrah Aqobah di hari ke-10 7 batu, maka total batu yang dilemparkan sejumlah 70 semuanya. Kemudian tertib melempar jumrah di antara jumrah yang ada. Jadi jumrah itu ada namanya jumrah sughra, itu yang pertama, jumrah wusta dan jumrah kubra. Wahia jumratul Aqobah. Jadi urutannya pertama melempar sughra dulu 7 batu, lalu yang kedua jumrah wusta, baru yang ketiga jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah itu jumrahnya lebih dekat posisinya dengan Ka'bah, ya, dan dia di luar Mina. Taib. An yakuna ramyu ba'da zawal. Ya, an yakuna ramyu ba'da az-zawal. Dilakukan setelah zawal karena waktunya dimulai ba'da zawal. An yakuna ramyu bil hajar, ini sudah tadi, lempar dengan batu. An yusamma ramyan, juga dilempar, harus dinamakan melempar, lalu menggunakan tangan dan mengenai sasaran secara yakin. Yang kedelapan ada musarif, tidak boleh ada niat yang memalingkan dia. Yang tadi kan maksudnya harus dilempar tadi dengan niat ibadah haji, bukan niat melempar sesuatu yang lain. Yang kesembilan qasada al-marma, ya, mengincar sasaran, ya, jumrohnya tadi. Taib. Lalu sunnah-sunnahnya apa saja? Ya, sunnah-sunnahnya apa saja dalam melempar jumroh yang 3? Mandi dulu. Wa yadkhulu waqtuhu minal fajri wal afdal ba'da zawal. Mandi sunnah itu sudah kita bahas dalam pembahasan al-ightisalat al-masnunah, mandi sunnah. Jadi dia sebelum melempar jumrah mandi dulu. Setelah zawal, setelah zuhur mandi dulu, setelah itu baru melakukan lempar jumrah. An yakunal hasa biqadri habbatil ful, ya, batunya juga seukuran biji kacang, sama kayak yang tadi. Bertakbir setiap melempar dan menghadap kiblat. Ad-du'a ba'da ramil jumratil ula wa tsaniyah faqat. Berdoa setelah melempar jumrah yang pertama dan yang kedua saja. Faedah, qala Ibnu Ammad, al-hikmah min ramil jimar anna sayyidina Ibrahim alaihissalam lamma qasada dhabaha Ismail alaihissalam ta'arrada lahu syaitan bi'adami dhabhi faqala inna hadha waswasah inna hadha waswasata minasyaitan fa amara birrami ila syaitan fasara sunnatun li auladihi. Nah, ini kata Ibnu Imad, hikmah melempar jumrah itu karena dulu Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail datang syaitan untuk menggodanya supaya tidak melakukan. Maka Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk melempar batu kepada syaitan. Maka setelah itu menjadi sunnah, yang menyebabkan menjadi ibadah haji, bagian dari ibadah haji termasuk wajib haji. Wajib yang ketiga al-halqu, ya, ini kata musannif tadi di matan, mencukur rambut habis atau taksir. Dan yang mu'tamad ini bagian dari rukun dan bukan bagian dari wajib haji. Kemudian kewajiban yang keempat al-mabit bi Mina layali ayyami tasyrik mu'dhamal lail. Mabit di Mina di hari-hari tasyrik, di malam-malam hari tasyrik, sebagian besar malam. Yajibu 'alal hajj an yabita bi Mina lailata al-yaumil awwal wal yaumil tsani min ayyami tasyrik bihaitsu yamdi mu'dhamal lail fiha. Nah, ini kewajiban, wajib bagi orang haji. Kalau umrah enggak ada, ya, kalau umrah enggak ada mabit. Orang yang berhaji itu mabit di Mina. Malam pertama, malam 11, malam 12 di hari tasyrik, dan wajib dia bermalam mu'dhamal lail, sebagian besar malam setiap harinya. Nah, ini nafar awal namanya. Ya, yang wajib itu malam 11, malam 12. Malam 13 itu sempurna, tapi boleh dia meninggalkan Mina sebelum malam 13, sebelum terbenamnya matahari pada hari tasyrik ke-12.
Wa yurakhasu 'adamul mabit fil yaumi tsalits bi syart an la taghruba alaihi syamsu wa huwa la yazalu fi Mina. Dan dia mendapat rukhsah untuk tidak mabit lagi di Mina di malam ke-13 dengan syarat, nah bi syart an la taghruba alaihi syamsu wa huwa la yazalu fi Mina. Jadi ketika hari ke-12, kalau dia misalnya jam 5 hari ke-12 dia mau pergi meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah melakukan tawaf wada misalnya, tidak masalah. Tapi kalau sudah terbenam matahari di hari ke-12 dan sudah masuk malam ke-13, nggak boleh dia tinggalkan Mina. Wajib dia bertahan di Mina. Karena sudah masuk malam 13, nggak boleh dia meninggalkan Mina lagi. Kalau dia mau meninggalkan Mina, itu syaratnya tadi sebelum terbenamnya matahari di hari ke-12, sebelum masuk malam ke-13. Iya. Fa in gharabatis syamsu qabla an yanfira minha wajaba alaihi al-mabit wa wajaba alaihi al-mabitu wa ramyu jimaril yaumi tsalits. Kalau udah terlanjur sudah terbenam matahari di hari ke-12 dan sudah masuk malam ke-13, maka nggak boleh dia meninggalkan Mina. Wajib dia bermalam di Mina di malam ke-13, dan besok siangnya ba'da zawal wajib dia melempar jumrah 3 lagi. Jumrah sughra, jumrah wusta, dan jumrah kubra atau jumrah aqabah. Itu disebut dengan nafar tsani. Ini yang paling sempurna. Qala ta'ala faman ta'ajjala fi yaumin fala itsma alaihi. Wallahu ta'ala wa'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tinggal sedikit lagi insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bersamaan dengan sunnah-sunnah haji insyaallah, dan juga tata cara ihram, kaifiyatul ihram. Wallahu ta'ala wa'lam. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.